Baik anak-anak, Ibu akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Minggu depan, kalian akan study tour ke Bali. Bali? Asik, bisa mantai. Kita study tour ke sekolah-sekolah ya, bukan untuk jalan-jalan. Ya. Oh ya anak-anak, untuk biaya study tournya itu 3,5 juta ya anak-anak. Maksimal dibayar sampai besok. Seluruh siswa wajib untuk ikut study tour ini. Bu, kalau nggak ikut, emangnya kenapa Bu? Tidak akan dapat nilai ya. Jadi seluruh siswa wajib untuk ikut study tour ini. Bu, apa tidak ada cara lain Bu? Saya nggak bisa ikut Bu. Kamu wajib untuk ikut ya Widya. Kamu itu sudah selalu terlambat sekolah dan jarang sekali mengumpulkan tugas juga. Jadi nilai kamu sudah sangat rendah. Untuk itu kamu harus ikut study tour ini untuk menaikkan nilai kamu. Kalau kamu nggak ikut, ibu akan cabut beasiswa kamu. Dan kemungkinan kamu akan ibu keluarkan juga dari sekolah ini. Sekian informasi yang bisa ibu sampaikan. Ingat anak-anak, dibayar ya study tournya. Yang mau bayar hari ini juga boleh. Ibu tunggu di ruang guru. Ya, sekian anak-anak. Aku mau bayar sekarang ah. Sama aku juga. Aku besok aja dah. Belum bawa duit hari ini. Ya udah sekarang biar aku aja bayarin dulu. Tapi besok kamu bayar ya Bella. Seriusan San? Ya udah, yuk. Ya ampun, di mana aku bisa nyari uang 3,5 juta? Ibu udah potong gaji. Mana mungkin bisa bayar study tourku? Kalau nggak ikut study tour, aku bisa dikeluarin dari sekolah ini. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Bu, Widya kenapa nak? Widya minggu depan ada study tour ke Bali Bu. Wah, bagus dong. Kamu kan dari dulu pengen banget ke Bali kan? Gratis kan? Kamu kan anak beasiswa. Nggak gratis Bu. Harus bayar 3,5 juta. Ibu ada uang segitu Bu. Maaf ya nak. Ibu tidak punya kalau uang 3,5 juta. Kamu tahu kan gaji ibu lagi dipotong sekarang. Ibu tidak sanggup kalau harus bayar segitu, nak. Kamu gak usah ikut study tour dulu ya, nak. Maafin ibu ya, nak. Kata bu guru, Bu. Kalau Widya gak ikut study tournya, beasiswa Widya bakal dicopot, Bu. Widya juga bakal dikeluarin dari sekolah. Karena Widya selalu terlambat dan gak pernah ngumpul tugas, Bu. Bu, maafin ibu ya, nak. Kamu harus ngelaluin ininya semua. Maafin ibu gak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, nak. Kamu harus bekerja keras di usiamu yang masih muda ini. Maafin ibu ya, nak. Coba aja bapakmu gak nikah lagi. Pasti hidupmu lebih enak. Maafin ibu ya, kamu harus ngelakuin ini semua, nak. Ibu gak salah kok, Bu. Dia yang harusnya minta maaf karena selalu ngerepotin ibu. Maafin Widya ya, Bu. Belum bisa bantu ibu apa-apa. Widya gak apa-apa kok, Bu. Kalau harusnya keluar dari SD negeri swasta. Widya bantuin ibu aja ya, Bu. Widya jadi pembantu aja ya, Bu. Kalian akan ibu sidak. Teman-teman ingat, hari ini kita jangan ada yang bohong ya. Biar uangnya Nurul bisa cepat balik. Makasih ya, Budi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu ada pengumuman penting.
Pengumumannya adalah rencana sidang hari ini dibatalkan. Loh, terus uang saya gimana, Bu? Uang kamu sudah ibu temukan, Nurul. Hah? Siapa, Bu? Siapa yang maling uang saya, Bu? Sayangnya aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kemarin Putri dan neneknya datang ke ruanganku. Aku sangat kaget. Karena Putri mengakui bahwa ia sudah memaling uang tamasyanya Nurul. Setelah aku telusuri, ternyata Putri terpaksa maling karena harus membiayai operasi mata neneknya. Karena dokter mengatakan kalau tidak segera dioperasi, neneknya bisa buta. Seusai operasi, nenek Putri kebingungan kenapa Putri bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Putri pun mengatakan yang sebenarnya kepada neneknya. Putri juga mengatakan kalau Putri sangat menyesal sudah melakukan hal tercela itu. Maka dari itu, Putri dan neneknya akan bertanggung jawab dan segera mengembalikan uang tamasyanya Nurul. Bu Nur, saya berjanji akan mengembalikan uangnya. Tapi tolong Bu Nur, rahasiakan ini dari teman-temannya Putri ya Bu Nur. Saya takut kalau teman-temannya tahu, nanti Putri akan dijauhi sama teman-temannya. Jadi siapa Bu yang maling uangnya Nurul? Masalah siapa yang mengambil uang itu tidak penting anak-anak. Yang penting uang tamasya Nurul sudah kembali dan Nurul bisa ikut tamasya bareng kalian. Makasih ya Bu Nur. Yang penting uang saya balik. Itu aja saya udah seneng kok. Ya sudah, kalau begitu kalian lanjut belajar ya semuanya. Nurul, ini uang kamu. Dijaga dengan baik ya Nurul. Terima kasih Tuhan. Karena uangnya ketemu, beban Bapak pasti bakal berkurang. Ada apa ya Bu? Saya dipanggil ke sini. Jadi begini Pak. Saya mendapatkan laporan kalau uang tamasya Nurul itu hilang. Nurul, kok bisa hilang sih nak? Maafin Nurul Pak. Nurul teledor. Pak Nurul, Bapak tenang saja ya. Kami dari pihak sekolah akan membantu semaksimal mungkin untuk menemukan uang tamasya Nurul yang hilang ya Pak. Bapak, maafin Nurul ya Pak. Iya, nggak apa-apa nak. Pak, Nurul janji Pak. Nurul bakal cari uang untuk ganti uang Bapak yang hilang. Kamu tugasnya belajar saja nak. Maafin Bapak ya. Kerjaan Bapak cuma ngebengkel aja. Bapak kok ngomong kayak gitu sih? Coba aja Bapak kaya. Pasti kamu bisa tetap ikut tamasya. Maafin Bapak ya nak. Bapak sudah gagal jadi orang tua yang baik untuk kamu. Bapak. Bestai, kamu dari mana? Dari toilet tadi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kalian pasti sudah tahu kan berita kehilangan uang tamasya Nurul? Besok ibu akan memanggil kalian satu persatu. Maksudnya sidang apa, Bu? Kalian akan ibu sidang. Loh, kemana ya? Bukannya tadi aku naruh di sini. Loh, kenapa Nurul? Uang tamasyaku hilang. Hah? Hilang? Maksud kamu di kelas kita ada maling gitu?
Gak, gak ada Sar. Padahal tadi uangnya aku taruh di sini aja kok. Aduh, gimana ini ya? Padahal bapakku susah banget nyari uangnya itu. Ada apa nih? Ini loh Bestai, uangnya Nurul 6.700.000 hilang yang mau dipakai buat bayar Tamasya. Aku nggak tahu. Tuti nggak yang maling? Kan Tuti yang sering maling di kelas kita. Bot, kalau punya mulut tuh dijaga ya. Orang aku diam-diam aja kok tadi. Ya kan, Bot? Aku nggak tahu. Orang dari tadi aku cuma belajar aja. Jadi aku nggak lihat. Terus aku ini gimana? Bantu dong. Bud, gimana ini Bud? Kamu kan ketua kelas, kasih solusi dong. Solusinya ya cuma lapor aja ke Bu Nur, pasti dia bisa bantu. Tapi kalau Bu Nur sampai ngasih tahu bapakku gimana? Aku gak mau kalau bapakku tahu. Uangku. Iya, jangan lapor guru dulu. Nanti masalahnya makin besar. Gini aja deh, kita cari dulu seharian ini. Kalau sampai besok gak ketemu, baru kita lapor ke Bu Nur. Gimana Nurul? Gimana ya cara bilang ke bapak kalau uang tamasyaku hilang? Padahal bapak susah payah ngumpulin uangnya. Kenapa aku teledor banget sih? Anak bapak Nurul sudah pulang. Gimana? Uang tamasya sudah dibayar? Mau tahu nggak cara bapak dapetin uangnya? Jadi waktu itu Dibeli, ayo dibeli, ayo. kok Hanya Pak Bengkel. Ada apa ya Pak? saya mau pinjam duit 6.700.000 untuk anak saya tamasya. Tolong ya ini untuk anak saya. Hanya, itu tamasya atau umroh? Mahal amat. Iya, nih uangnya ini Pak Bengkel. Jadi gitu ceritanya Nurul. Nurul, kok malah bengong? Uangnya nggak hilang kan? Nurul, kok malah bengong? Uangnya nggak hilang kan? Enggak kok Pak. Kaget bapak. Bapak kira hilang, soalnya kamu diam kayak gitu. Ya sudah, bapak mau istirahat dulu ya. Capek nih bapak. Iya Pak. Tuhan, bantu aku. Bagaimana aku bisa mencari uang tamasya yang hilang itu? Tolong beri aku petunjuk ya Tuhan. Kasihan sekali bapak aku yang sudah susah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Bapak, pasti bapak capek ya. Bapak, Nurul berangkat sekolah ya Pak. Iya Nurul, hati-hati ya nak. Gimana Nurul, uangnya udah ketemu? Belum Sar. Bestai, kasihan ya Nurul. Iya. Nurul, aku udah bilang sama Bu Nur, kamu disuruh ke ruang guru sekarang. Misi Bu. Nurul, silakan duduk. Ibu sudah dengar dari Budi. Pak, silakan. Bapak, gawat. Bapak bakal tahu yang sebenarnya.